Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Vanessa Audrey Anindya dengan NIM 15022233320. Hari ini aku akan menjelaskan materi tentang filsafat ketimuran, Buddhisme, dan Taoisme. Untuk slide yang pertama adalah dimulai dari Al-Farabi. Jadi Al-Farabi ini memiliki nama lengkap Abu Nasyir Muhammad Ibnu Tahran Ibnu Auzalak Al-Farabi. Jadi filsafat menurut Al-Farabi ini adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Lalu menurutnya Tuhan adalah sebab pertama dari wujud alam semesta. Dan menurutnya juga Tuhan itu adalah maha hidup, azali, dan abadi. Tiada yang awal darinya dan tiada yang paling akhir selain dia. Lalu, penciptaan jagat raya ini menurutnya terjadi dalam 10 emanasi secara bertingkat. Masing-masing membentuk bidang wujud tersendiri, yaitu langit, bintang, dan seterusnya. Pada tingkatan ke-10, emanasi akan terhenti karena daya akal manusia sudah mulai melemah. Lalu, filsafat kenabian Al-Farabi. Jadi, secara garis besar itu, Al-Farabi mengatakan akal itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah akal praktis, yang dimana akal praktisnya akan berfungsi untuk menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. Lalu yang kedua ada akal teoritis, di mana akal teoritis ini yang membantu jiwa untuk mendapatkan inspirasi atau juga ilham. Dari akal teoritis ini, Al-Farabi menyatakan bahwa kemampuan akal aktual hanya dimiliki oleh orang tertentu, contohnya nabi dan filosof. Jadi, akal aktual ini tidak dimiliki oleh sembarangan orang seperti kita, tetapi hanya dimiliki oleh orang tertentu seperti contohnya nabi dan filosof. Lalu menurutnya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah penalaran atau perenungan pemikiran. Cara ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang terpilih teman-teman, yang bisa menembus alam materi untuk mencapai cahaya ketuhanan. Jadi sama seperti akal aktual, eh, penalaran atau perenungan pemikiran ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu. Lalu yang kedua, ada imajinasi, intuisi, atau ilham. Jadi cara ini hanya dapat dilakukan oleh para nabi, sama seperti akal aktual dan penalaran dan perenungan juga. Imajinasi atau intuisi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Lalu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Jadi beliau adalah orang yang cerdas dan pintar, di mana ia itu pada umur yang ke-18 tahun, ia telah menguasai beberapa ilmu pengetahuan. Di antaranya ada matematika, filsafat, logika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Lalu, filsafat emanasi Ibnu Sina ini tidak jauh berbeda dengan filsafat emanasi Al-Farabi, di mana menurutnya Tuhan adalah pencipta alam semesta, dan alam semesta ini ada karena limpahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kenapa filsafat emanasi Ibnu Sina tidak jauh beda dengan Al-Farabi? Karena menurutnya juga eh, Tuhan adalah titik awal. Jadi dari Tuhan memancar akal pertama, lalu dari akal pertama memancar akal kedua, dan langit pertama, dan seterusnya sehingga tercapai akal ke-10. Lalu pada tahun 1027, Ibnu Sina ini menciptakan karyanya yang paling terkenal berjudul Al-Shifa atau The Book of Healing. Jadi di dalam buku tersebut itu, selain Ibnu Sina mengembangkan pandangannya tentang jiwa, Ibnu Sina ini juga memberitahu tentang bagaimana cara menyembuhkan penyakit serta obat apa yang cocok dan efektif untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Lalu, ia juga mengemukakan bahwa jiwa memiliki keabadian. Kenapa? Karena menurutnya itu, setelah kita meninggal, jasad kita ini memang mati dan tidak bergerak, tetapi jiwa kita akan meneruskan perjalanan selanjutnya, contohnya pada kehidupan spiritual. Lalu, poin ketiga, Ibnu Sina juga membagi jiwa eh, dalam berbagai tingkatan. Untuk tingkatan yang paling bawah ada jiwa tumbuhan, di mana jiwa tumbuhan ini membahas tentang kehidupan dan kemampuan untuk tumbuh serta bereproduksi. Untuk tingkatan kedua yaitu jiwa hewan, di mana jiwa hewan ini membahas tentang insting dan kemampuan untuk bergerak serta merasakan lingkungan di sekitarnya. Untuk tingkatan paling tinggi yaitu ada jiwa manusia. Mengapa dianggap paling tinggi? Karena jiwa manusia ini dianggap paling kompleks dan memiliki kemampuan intelektual yang paling tertinggi. Lalu, Ibnu Sina juga mengemukakan bahwa kesadaran itu adalah hasil interaksi
antara jiwa dan juga tubuh kita. Lalu ada Al-Ghazali, memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad Al-Imanul Jalil Abu Hamid Atushi Al-Ghazali. Eh, ia mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan akal semata-mata soal ketuhanan sama seperti mempergunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhan. Atau singkatnya adalah ya sia-sia gitu. Lalu mengenai kejadian alam di dunia, baik terciptanya alam, segala sesuatu yang ada di dunia ini, menurutnya itu tidak semata-mata atau tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan hal tersebut menurutnya terjadi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, dalam pandangannya itu, Al-Ghazali menggolongkan ilmu-ilmu yang tadi atau yang disebutkannya tadi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama ada matematika, ada logika, ada fisika, ada metafisika, politik, dan juga yang terakhir adalah etika. Lalu dari pandangannya Al-Ghazali, jadi Al-Ghazali ini memiliki pandangan terhadap beberapa filosof atau para filosof. Jadi yang pertama adalah pengikut ateisme. Seperti yang kita tahu, pada umumnya pengikut ateisme ini adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan, tidak percaya akan keberadaan Tuhan, dan tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta ini. Lalu yang kedua adalah paham naturalisme. Jadi, paham naturalisme ini merupakan kelompok atau sekumpulan orang yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan, tumbuh-tumbuhan, serta menyaksikan langsung tanda-tanda kekuasaan Tuhan, mereka mulai mengakui keberadaannya. Jadi secara tidak langsung, paham naturalisme ini sudah mulai percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga adalah paham penganut filsafat ketuhanan, di mana mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah para filosof Yunani seperti Socrates dan juga Plato. Lalu Al-Ghazali juga menegaskan bahwa para filosof itu menjadi kafir karena 3 masalah. Jadi yang pertama itu adalah karena para filosof berpendapat bahwa alam itu qadim atau tidak mempunyai permulaan. Yang kedua adalah pendapat filosof yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin mengetahui hal-hal yang bersifat partikular. Jadi secara tidak langsung mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu maha segalanya, maha mengetahui. Lalu yang ketiga adalah penolakan filosof terhadap kebangkitan jasmani dan mortalitas jiwa individu. Lalu kita lanjut ke filsafat Buddhisme dan Taoisme. Dimulai dari filsafat Buddhisme, jadi filsafat Buddhisme ini Buddhisme itu menolak sistem kelas, level, atau kasta seperti Brahmana, Sudra, dan Waisya. Menurutnya juga, perjalanan itu dianggap lebih vital dibandingkan kitab suci. Lalu, Buddhisme juga menolak personifikasi Tuhan yang sangat banyak. Lalu, Buddhisme juga mengajarkan tentang pentingnya kesucian perilaku dalam menjalani kehidupan, bukan merupakan ketuhanan. Lalu, menurut Buddhisme juga, penderitaan itu adalah fenomena hidup paling mendasar yang ada di dalam dunia ini. Lalu penderitaan menjadi ciri paling khas dari dunia di mana setiap makhluk hidup cenderung mengalami menderita, yakni kelahiran, usia tua, kesakitan, dan kematian. Jadi secara garis besarnya atau secara singkatnya, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan merasakan usia tua, kesakitan, dan juga akan menghadapi kematian. Lalu didasarkan pada 4 kebenaran mulia, yaitu penderitaan atau dukkha, penyebab penderitaan atau samudaya, penghentian penderitaan atau niroda, lalu yang terakhir adalah jalan untuk mencapai penghentian penderitaan atau magga. Lalu ada filsafat Taoisme. Jadi pada tahun 5 sebelum Masehi, Laozi mengkritik falsafah Konfusius yang mengekang dan bertentangan dengan ciri alamiah manusia. Lalu, Lao ini dipercaya sebagai maha guru, dewa sekaligus tokoh yang melegenda. Jadi, Lao ini menurut kepercayaan Tiongkok dipercaya memiliki asal-usul kelahiran dari shooting star dan berada di dalam kandungan selama 62 tahun. Lalu,
Menurut filsafat Taoisme, Tao Te Ching itu bukanlah kitab, melainkan adalah sebuah buku puisi yang menyajikan cara sederhana mengikuti Tao dan hidup berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia perubahan. Seiring berjalannya waktu, agama Tao ini mulai kehilangan pamornya karena seiring menurunnya dinasti Tang dan digantikan oleh Konfusianisme dan Buddhisme. Tetapi di beberapa daerah seperti Tiongkok, agama ini masih banyak pengikutnya juga. Lalu yang terakhir adalah manusia sebagai pelaku komunikasi. Untuk poin pertama adalah kegiatan yang dilakukan berkesinambungan sebagaimana usaha manusia menyampaikan isi pernyataannya kepada manusia lain, oleh manusia kepada manusia, oleh manusia berakal menyampaikan pernyataannya kepada manusia lain yang berakal juga. Lalu poin kedua adalah roh. Dalam bahasa Latin anima, roh itu adalah sesuatu yang menyebabkan jasad itu hidup. Secara tidak langsung, roh itu menurutnya adalah sesuatu yang menyebabkan jasad itu hidup, bukan menyebabkan jasad itu sadar. Lalu, manusia menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan informasi, pikiran, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Secara tidak langsung, garis besar dari pernyataan ini adalah kita itu akan menggunakan berbagai cara agar kita dapat menyampaikan perasaan, isi isi perasaan kita, keinginan kita, pikiran kita, informasi kita kepada orang lain. Lalu, kita itu dapat menjadi komunikator sekaligus komunikan. Komunikator sendiri adalah orang yang menyampaikan pesan atau mengirimkan pesan. Lalu komunikan sendiri adalah orang yang menerima informasi serta pesan tersebut. Kita bisa menjadi komunikator sekaligus komunikan juga. Lalu yang terakhir adalah manusia menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan sebagai alat utama untuk berkomunikasi. Jadi eh, tidak hanya dengan ngobrol atau bicara secara langsung, kita juga dapat memberikan atau menyampaikan informasi menggunakan tulisan baik dari chatting ataupun juga mengirimkan surat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.